Naam. Qala al-allamatu Muhammad Khalil Harras rahimahullah. Wa amma qawluhu fa innahu la hasanati lahum. Bahwa orang kafir itu tidak ada kebaikan bagi mereka, yakni al-kuffara, yaitu orang-orang kafir, tidak ada hasanah bagi mereka. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qadimna ila ma amilu min amal, dan kami mendatangkan apa yang telah mereka amalkan dari amalan. Faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan amalan mereka itu bagaikan debu yang berterbangan, tidak bermanfaat ya. Dia menyangka dia datang dengan kitabnya pada hari kiamat dengan membawa amalan yang baik. Ketika dibuka lembaran kebaikannya, kosong, tidak ada kebaikan sedikit pun, karena dia kafir. La in asyrakta la yahbatanna amaluka, ya, wa man asyraka faqad habita amaluhu. Wa qauluhu, dan demikian pula firman Allah, mathalul ladzina kafaru bi rabbihim, permisalan orang-orang yang kufur terhadap Rabb mereka, a'maluhum karamadin, amalan-amalan mereka itu seperti abu, ishtaddat bihir rihu fi yaumin asif, yang datangnya angin ya kencang, yang keras pada hari yaumin asif, kencangnya angin, datangnya angin kencang, ya, terus ada abu debu di situ. Bagaimana keadaan angin debu itu? Ya berterbangan, hilang. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Mereka tidak mendapati, mereka tidak menguasai apa yang telah mereka usahakan sedikit pun. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada hitungan amalan kebaikan sedikit pun bagi mereka di akhirat, ya. Di akhirat. Lalu kata beliau, was-sahih anna a'malal khair, yang sahih bahwa amalan-amalan kebaikan allati ya'maluhal kafir, yang diamalkan oleh orang kafir, yujaza biha fid dunya faqat, dibalas, tapi dibalasnya hanya di dunia saja, ya. Nah, dibalas hanya di dunia. Dia bersilaturahmi, tapi dia orang kafir. Akhlaknya baik, tapi dia orang kafir. Memberi nafkah, memberi sedekah, tapi dia kafir. Balasnya di dunia. Di akhirat tidak ada balasan, karena dia tidak punya kebaikan sedikit pun. Nah, antum ya ikhwan, hatta idza jaa yaumul qiyamah wajada sahifata hasanatihi bayda, sehingga ketika dia datang pada hari kiamat, maka dia mendapati lembaran kebaikannya itu putih. Bukan putih baik, putih enggak ada amalan gitu loh. Bersih, enggak ada catatan sedikit pun. Nah, ini yang sahih kata beliau, ini yang beliau sahihkan. Waqila, dan ada pula yang berpendapat yukhaffafu biha anhu min azabin ghairil kufur, bahwa diringankan azabnya, ya, dari amalan-amalan kebaikannya itu menyebabkan diringankan azabnya di neraka selain kekafiran. Nah, akan tetapi tentang keringanan diringankan azab tersebut, ini butuh dalil, ya kan? Dan yang ada dalam hal diringankan siksaan itu
bagi orang yang kafir hanya diriwayatkan tentang syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus kepada pamannya. Nah, Abu Thalib. Itu saja. Khusus kepada pamannya Abu Thalib. Bahwa dia telah mendapatkan syafaat bukan keluar dari neraka, tapi diringankan siksaannya. Dia berjalan dengan terompahnya di neraka, maka otaknya mendidih. Itulah siksaan paling ringan di dalam neraka itu. Waliyahzubillah. Dan ada tafsil perincian yang bagus yang disebutkan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh rahimahullah, bahwa beliau merinci tentang keadaan amalan-amalannya, amalan-amalan kebaikannya orang kafir. Bahwa amalan-amalan kebaikan orang kafir itu ada dua macam di dunia. Yang pertama, ada yang disyaratkan Islam dan niat di dalam beramal. Ya. Harus disyaratkan Islam dan harus disyaratkan niat di dalam beramal. Karena kalau tidak berniat dan bukan Muslim, maka tidak diterima, tidak beri manfaat amalan itu di dunia walaupun di akhirat, di dunia dan di akhirat. Ya. Nah. Ya. Dan ada pula yang berupa amalan-amalan tidak disyaratkan Islam. Tidak disyaratkan niat. Adapun yang tidak disyaratkan Islam dan tidak disyaratkan niat, maka yang demikian ini dibalas di dunia. Ya. Dibalas di dunia saja. Nah. Namun tidak dibalas di akhirat. Nah, itulah mereka menyangka bahwa dengan amalan-amalan yang baik itu memberi manfaat pada mereka di akhirat, padahal ketika mereka datang dijadikan amalannya itu habaan manthura. Seperti baik akhlak, ya, memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan. Nah, ya, seperti pula membebaskan budak. Itu kan nggak ada syarat-syarat Islam. Silaturahmi, ya, jujur dalam jual beli dan seterusnya. Tidak ada persyaratan Islam. Maka kebaikan-kebaikan dia itu hanya dibalas di dunia. Adapun di akhirat tidak. Nah, tapi kalau yang disyaratkan Islam seperti hajinya mereka, orang musyrikin kan dulu berhaji juga, iya. Nah, tidak diterima sama sekali. Nah, atau mereka sholat, atau mereka berpuasa tidak diterima karena disyaratkan Islam dan disyaratkan niat. Nah, ya, ini menunjukkan bahwa terkadang dari kalangan orang kafir ada yang akhlaknya baik. Ya. Baik akhlaknya. Bagus perangainya. Di kalangan kaum musyrikin dahulu. Ya. Sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Itu Qusay, ketika dia berhasil menguasai Makkah pada waktu itu, Qusay bin Kilab, maka beliau membuat peraturan-peraturan. Ada yang bergerak di bidang tahjirul amwal,
memberikan bantuan kepada orang-orang tidak punya bekal harta. Naam, ada yang tugasnya memberikan pelayanan pada Ka'bah. Naam. Ya. Ada yang tugasnya naam memberikan pelayanan pada orang-orang yang datang menunaikan ibadah haji. Padahal mereka musyrikin. Naam. Ya. Di sini ikhwan fillah azakumullah menunjukkan bahwa semua amalan-amalan itu tidak ada yang diterima kecuali dengan Islam. Ya. Kecuali dengan niat. Apabila itu disyaratkan, sedangkan yang tidak disyaratkan hanya dibalas di dunia saja. Wallahu a'lam bishawab. Lahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.